Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi kita ketemu di Security Service Channel. Di video kali ini teman-teman kita akan membahas bagaimana caranya mengecek dan memperbaiki kulkas 2 pintu. Di sini untuk mereknya Samsung Digital Inverter. Jadi untuk keluarnya di sini lampu nyala tapi tidak dingin teman-teman. Jadi langsung saja kita lakukan pengecekan di bagian dalam. Di sini orangnya sudah mencabut untuk colokannya, namun sudah 2 hari katanya untuk kulkasnya ini tidak dingin teman-teman. Namun sebelumnya, buat teman-teman yang baru di channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, jadi langsung saja. Karena kulkasnya ini inverter, jadi selanjutnya kita akan melakukan pengecekan di bagian modul. Teman-teman bisa membuka ketiga baut untuk membuka papan pelindung atau koper pelindung dari modulnya ini teman-teman. Namun sebelumnya di sini karena untuk pembuangannya ini bau, jadi saya akan merapikan terlebih dahulu. Kita bersihkan terlebih dahulu untuk pembuangan yang ada di bagian bawah di atas kompresor sebelum kita membuka untuk kopernya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa perhatikan di bagian sini. Pastikan di sini tidak ada kebocoran untuk freonnya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan lakukan pengecekan di bagian perkabelan yang terhubung dari modul ke kompresornya ini teman-teman. Jadi ini ada 3 kabel, bisa kelihatan untuk warna kabelnya biru, ungu dan juga hitam. Nah, kita akan lakukan pengecekan di sini. Namun sebelum kita cek untuk perkabelan, selanjutnya saya akan buang terlebih dahulu. Nah, untuk membuang air pembuangan dari wadah pembuangannya ini dihimpit oleh pipa kondensor teman-teman. Jadi ada pipa kondensor yang mengarah ke bawah ke bagian pembuangan. Jadi untuk membuang air pembuangan yang ada di wadah pembuangannya ini, untuk wadah pembuangannya tidak perlu kita buka teman-teman. Jadi untuk caranya bisa teman-teman ikuti. Jadi untuk caranya di sini saya menggunakan selang timbangan, nah seperti ini. Kemudian saya hisap dan kita tada di bagian bawah seperti ini. Kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Nah sekarang bisa kelihatan di sini untuk pipa kondensor. Di sini saya sudah mengeluarkan. Nah seperti ini. Untuk pipa kondensor ini teman-teman pemula harap berhati-hati. Jangan sampai terjadi patah atau lekukan yang bisa menyebabkan untuk pipa kondensornya ini tersumbat teman-teman. Oke teman-teman, jadi langsung saja kita lanjut ke bagian pengecekan kabel. Nah selanjutnya di sini teman-teman bisa cabut untuk terminal kabel yang terhubung ke kompresor. Jadi untuk 3 pin ini, jika teman-teman memiliki alat apometer digital, teman-teman bisa melakukan pengecekan di bagian kompresornya. Pastikan untuk 3 pin ini terhubung dengan nilai hambatan yang sama. Nah sekarang untuk apometer digitalnya kita arahkan di skala dioda tester. Kemudian probe merah dan hitam seperti biasa kita arahkan ke 3 pin ini teman-teman. Jadi pin atas ketemu bawah, kiri kanan itu wajib hukumnya terhubung dengan nilai hambatan yang sama. Jadi mohon maaf karena untuk pengambilan video saya di sini hanya sendiri dan juga melakukan pengecekan, jadi ini agak susah teman-teman. Jadi saya akan cari cara terlebih dahulu posisi untuk mengukur. Nah, sekarang teman-teman bisa perhatikan di layar apometer digital ini akan terukur biasanya 14 atau 15 teman-teman. Nah sekarang sudah dapat untuk nilai hambatannya 0,14 ohm teman-teman. Jadi pin 1 dan 2 kita hubungkan maka akan terukur seperti ini. Nah kita perlakukan sama untuk ketiga pinnya. Apabila 0,14 ini sudah menjadi patokan dan nilainya sudah tidak berubah lagi, artinya untuk gulungan yang ada di kompresor ini aman teman-teman. Jadi untuk pengecekan awal untuk kompresornya di sini bisa dikatakan aman teman-teman. Nah, selanjutnya setelah aman seperti ini kita akan lanjut untuk melakukan pengecekan di bagian perkabelan yang terhubung dari modul ke kompresornya teman-teman. Nah sekarang teman-teman bisa perhatikan ini untuk kabelnya warna biru, hitam dan juga ungu. Ini terhubung ke modul, kemudian turun dan menghubungkan kompresor. Sekarang kita akan buka isolasi terlebih dahulu karena ini sudah diisolasi. Nah, bisa kelihatan untuk kabelnya
Kemudian untuk pinnya ini pastikan tidak ada yang berkarat ataupun putus teman-teman. Nah, sekarang bisa kelihatan di sini saya sudah memutus untuk kabelnya karena di sini saya dapati untuk kabelnya ini sudah berkarat dan juga sudah lapuk teman-teman. Jadi di sini saya memotong untuk perkabelan dan kita akan cek satu persatu untuk pinnya. Pastikan untuk semua pin terhubung dengan kabel teman-teman. Nah, jangan sampai ada yang putus. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa dikatakan untuk kabelnya ini konslet jika seperti ini teman-teman. Nah, inilah yang menyebabkan untuk kompresor ini tidak menyala dan pastinya kulkas dalam keadaan tidak dingin. Oke teman-teman, jadi untuk kabel yang sudah lapuk seperti ini kita potong. Kemudian apabila masih cukup untuk kita sambungkan, kita hubungkan dari pinnya ke kompresor. Kemudian untuk ketiga kabelnya ini kita sambung sesuai dengan warnanya. Nah, meskipun ini dibolak-balik ini tidak akan bisa masuk teman-teman, karena untuk pin seperti ini untuk terminal kabelnya itu sudah pas dengan posisi yang ada pada pin di kompresor kulkas ini sendiri teman-teman. Nah, sekarang langsung saja kita coba sambungkan. Kita kupas terlebih dahulu dan kita sambungkan. Nah, kemudian seperti ini hasilnya. Nah, selanjutnya kita pasang ke pin. Untuk terminal kabelnya kita hubungkan ke pin yang ada di kompresornya. Kemudian setelah terpasang kurang lebih seperti ini hasilnya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk yang putih ini. Yang putih ini tidak saya fungsikan karena ini hanya berfungsi sebagai pengaman kabel atau cepitan kabel. Oke teman-teman, jadi langsung saja sebelum kita colokkan kita akan analisa terlebih dahulu di bagian modul. Selanjutnya kita buka untuk koper modulnya. Nah, seperti ini untuk tampilan modulnya. Ini modul kecil dan ini modul besar. Jadi untuk modul kecil ini adalah power supply dari modul besarnya. Pastikan untuk elko-nya tidak ada yang terlepas ataupun terbakar teman-teman. Teman-teman bisa melakukan pengecekan di bagian komponen terlebih dahulu. Ini pastikan tidak ada yang bergoyang, putus ataupun tercabut dari soketnya. Nah, setelah dipastikan aman, selanjutnya kita akan lihat untuk lampu indikator. Jadi khusus untuk kulkas inverter seperti ini untuk lampu indikatornya. Ini berfungsi sebagai sensor apabila terjadi kerusakan di bagian spare part kulkas ini sendiri. Jadi apabila terjadi kerusakan pada spare part kulkas ini untuk modul besarnya akan berkedip teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan kalungkan terlebih dahulu untuk tang ampere. Di sini saya menggunakan klem meter atau tang ampere untuk memastikan ampernya ini dalam keadaan normal. Nah, selanjutnya untuk spesifikasi dari tang ampere yang akan kita gunakan bisa teman-teman cek di bagian sini. Biasanya ada tulisan di bagian kompresornya untuk ampere yang normal pada saat kompresor kulkas ini menyala. Oke teman-teman, jadi langsung saja kita arahkan untuk klem meternya di skala 200 ampere atau 20 ampere. Kemudian kita kalungkan seperti ini. Kita kalungkan di salah satu kabel colokan. Kita kalungkan warna coklat ataupun biru teman-teman. Nah, sekarang selanjutnya setelah seperti ini posisinya 0,00 ampere sebelum kita colokkan. Selanjutnya kita colokkan kulkasnya dan kita tunggu beberapa detik hingga modul kecil ini atau power supply-nya menyala. Nah, sekarang sudah menyala lampu indikator merah di bagian power supply. Selanjutnya kita akan tunggu kedipan di bagian modul besarnya ini teman-teman. Nah, selanjutnya untuk kompresornya ini sudah mulai bekerja. Jadi apabila tidak ada kedipan di bagian modul besar, artinya untuk spare part atau kompresornya ini aman teman-teman. Nah, sekarang selanjutnya bisa kelihatan di sini untuk 0,02 di skala 200. Kita akan tunggu hingga ampernya naik dan mencapai batas maksimal. Oke teman-teman, jadi sambil kita tunggu untuk kulkasnya ini dingin, teman-teman bisa raba di bagian samping kulkas. Apabila periode normal itu akan terasa panas di bagian samping kulkasnya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan buka pertama pintu bagian atas. Pastikan ini ada hembusan teman-teman. Artinya apabila ada hembusan untuk kipasnya ini bekerja dengan normal. Nah, kemudian selanjutnya kita atur untuk posisi pendingin yang menuju ke bawah. Ini kita posisikan seperti ini. Kemudian selanjutnya kita atur untuk posisi termostat suhu.
yang ada di bagian pintu bawah. Kalian teman-teman bisa buka untuk pintu bagian bawah. Kemudian setelah kita colokkan untuk kulkasnya, setelah beberapa menit kemudian selanjutnya teman-teman bisa naikkan untuk temperatur kontrol untuk pengatur suhu dingin yang ada di bagian pintu bagian bawahnya ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk mempersingkat waktu bisa kelihatan di sini untuk ampernya sudah naik hingga 0,07 atau 0,08 di skala 200. Untuk ampernya ini pada saat kompresor bekerja dalam keadaan normal teman-teman. Artinya tidak ada masalah dengan freon maupun kompresornya. Nah, sekarang teman-teman bisa perhatikan, pastikan untuk pipa pembuangan ini ada air yang menetes. Nah, sekarang selanjutnya saya akan rapikan terlebih dahulu untuk pipa kondensor. Ini kita masukkan ke dalam wadah pembuangan teman-teman. Nah, untuk memasukkan pipa kondensor ini ke dalam wadah pembuangan, harap berhati-hati untuk melakukan tekukan. Jadi untuk pipa kondensornya kita tekuk secara perlahan hingga bisa masuk ke dalam wadah pembuangan. Oke teman-teman, jadi setelah kita masukkan kurang lebih seperti ini hasilnya. Ini kita masukkan untuk pipa kondensornya di bagian wadah pembuangan. Dan selanjutnya saya akan rapikan untuk posisi kulkasnya seperti semula. Dan kita akan tunggu hingga beberapa menit atau jam kemudian hingga kulkasnya ini betul-betul dingin teman-teman. Oke teman-teman, jadi setelah kita colokkan hingga 45 menit, selanjutnya kita akan cek kembali dan kita naikkan untuk pengatur suhunya. Nah, bisa kelihatan di sini untuk kulkasnya ini bagian bawah juga sudah mulai dingin teman-teman. Nah, sekarang kita arahkan untuk pengatur suhunya atau temperatur kontrol di angka 5. Kemudian untuk sekedar saran, jangan memasukkan beban yang berlebih apabila saat pengetesan seperti ini teman-teman. Jadi biarkan kulkasnya betul-betul dingin baru kita masukkan bebannya agar kompresor kulkas tidak langsung bekerja keras. Kemudian untuk pengetesan, untuk pembekuan es, di sini saya sudah memasukkan sedikit air untuk melakukan pengetesan di bagian freezernya ini teman-teman. Untuk airnya di sini juga sudah sangat dingin. Namun untuk proses pembekuan yang normal biasanya membutuhkan waktu 4 hingga 5 jam teman-teman. Oke teman-teman, jadi ternyata penyebab dari kulkas ini lampu nyala tapi tidak dingin hanya disebabkan oleh kabel yang terhubung dari PCB modul ke kompresornya teman-teman. Jadi sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk terus mendukung channel kami. Serta nyalakan tanda loncengnya untuk selalu mendapat notifikasi terbaru dari video-video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.